pertanyaan, what is the meaning of abstract? Abstrak ya, jadi saya jelaskan ada beberapa kali. Abstrak is deep scientific science. Jadi terus apa isinya? Isinya abstrak adalah pertama ada latar belakang, ya, latar belakang. Kemudian tujuan penelitian. Yang ketiga metodologi penelitian. Yang keempat hasil penelitian. Yang kelima kesimpulan. Jadi abstrak itu harus lengkap. Jadi dalam jurnal internasional itu abstrak total utamakan. Jadi kalau baca abstrak itu tidak bisa semuanya. Jadi kalau istilahnya orang Londo itu jalmo lipat seperapat istana. Itu yang tahu cuma Dr. Mudiana sama Dr. Boyana. Jadi kalau baca abstrak yang lengkap ini itu nggak usah baca yang sebetulnya ini sudah tahu di sini. Jadi abstrak itu paling. Jadi dunia jurnal internasional is very important abstrak. Jadi ini mohon diperbaiki. Harus ada Pak. Yang kedua, abstrak is not the statistic. It should not be statistic. Harus tidak ada statistik, tidak ada angka masuknya dalam abstrak. Jadi nanti dibahas abstrak. Yang kedua, kutipan para ahli. Jadi mulai halaman 23 sampai selanjutnya itu dilihat kutipan para ahli. Oke, ketemu mulai dari pertama ini. Kutipan dari ahli tidak hanya tahunnya saja, harus ada halaman. Ya, kutipan ahli. Jadi ini kalau cara tebus itu lemahnya seperti ini. Jadi, beda dengan note, jadi lengkap itu. Ini lemahnya cara tebus. Nah, ini kalau di dunia jurnal internasional kurang bagus. Ya, yang ketiga kutipan ahli juga. Bab 3 ya. Bab 3 ya. Halaman berapa ini? Kita ketemu dulu. Bab 3 ya. Ketemu mahasiswa dalam dalam yang pertama ini kelihatan ketemu ya dalam masalah ya. Jadi opinion pakar harus langsung tidak ada dalam, tidak melakukan ini apa boleh sah tetapi ini untuk level S1. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu, Bapak menyampaikan sesuatu pada orang itu bukan oleh saya, selalu Bapak itu. Jadi original opinion. Jadi cari namanya bukunya apa, ya bukunya. Jadi ini boleh, tapi levelnya S1. Jadi mahasiswa dalam Danim 2005. Jadi menyatakan bahwa penelitian terus dicatat seperti itu. Itu kalau untuk dokter kualitasnya pendidikan yang tertinggi sudah tidak ada lagi, tidak boleh. Harus orang yang menyampaikan langsung. Kalau ditanya sah. Nah, benar tapi kualitas itu levelnya untuk S1, S2. Jadi Anda harus mencari bukunya apa. Yang ketiga, kalau sekarang itu di dunia internasional itu kalau bisa gitu kutipan para ahli yang terbaru diperoleh dari jurnal internasional yang Q1, levelnya Q1 itu dibuka. Kalau enggak, kalau kantor di itu 100 juta, jadi buka jurnal seluruh dunia yang berkaitan. Jadi kalau bisa pakai ahli yang baru-baru ini jurnal internasional, kalau bisa, tapi sulit. Yang ketiga, yang keempat,
penelitian terdahulu. Anda mencantumkan penelitian terdahulu, itu untuk apa gunanya, untuk apa? Jangan. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saudara? Jadi ada persamaan dan perbedaan apa? Di sini hanya dicantumkan, itu tidak ada komentar apa-apa. Jadi harus ada. Jadi gunanya dicantumkan dalam berita saudara itu apa sih? Jadi penelitian dulu ada berapa? 4 5. Itu harus ditambahi perbedaan dan persamaan penelitian saudara itu apa? Cantumkan. Oke. Nah, kemudian bab 5 conclusion dan recommendation. Bab 5 ya. Di dalam kesimpulan tidak ada statistik sama ya. Jadi ditulis narasi. Statistik itu angka-angka tidak ada di dalam kesimpulan. Karena statistik itu sudah dibahas di bab 4. Jadi ini asli narasi yang benar. Oke. Kemudian tadi Anda mengatakan ini tentang reliability test halaman 130. Pertanyaan, what is a reliability test? Apa sih uji reliability? Karena saya lihat itu agak menyimpang. Satu. Nanti yang kedua, ya ini pertanyaan yang saya signifikan seorang dokter. Ini dijawab harus ilmiah. What is your choose this title? Ya, apa sih Anda menulis judul ini? Ini biasanya dijawab asal-asalan, tapi saya nggak mau. Cuma ingin Anda menjawab secara saintifik. Oke. Yang kedua, what is your recommendation ability to support the government? Apa sih rekomendasi kebaruan Anda, cerita Anda untuk pemerintahan? Khususnya pemerintahan yang berkaitan Mendikbud. Sekarang itu baru rame-ramenya Mendikbud diminta pertanggungjawaban Chromebook. Jadi Mendikbud memberikan Chromebook pada sekolah-sekolahan, akhirnya dihitung-hitung oleh KPK ruginya 9 triliun emas sekian. Uang harganya karya 1 juta tidak di markup di 10 juta. Negara hilang kerugian 9 triliun. Mendikbud yang kemarin ngaji melanggar sekarang dia terus cecer KPK. Uangnya kemana? Untuk apa? Apakah untuk itu kampanye kemarin? Ya, ini oke. Kemudian selanjutnya tadi ya, saran, kalau saran saya nggak masalah. Novelty sudah, saya kira 2. Terima kasih. Terima kasih Prof. Lanjut, silakan langsung dijawab.